Jadi dalam objek akses nanti kita akan mengenal istilah namanya report atau laporan. Jadi objek akses yang keempat ini fungsinya adalah untuk membuat desain tampilan yang nantinya ujungnya adalah untuk dicetak ke printer. Apakah tabel tidak bisa langsung dicetak ke printer? Bisa. Query apakah tidak bisa langsung dicetak ke printer? Bisa. Form apakah tidak bisa langsung dicetak ke printer? Bisa. Tetapi ya kemunculannya apa adanya. Misalkan Anda buka tabel ya, buka tabel seperti ini, kemudian Anda cetak, Anda arahkan ke printer gitu. Ya. Print preview, kemudian Anda preview dulu seperti ini kan. Terlihat ya. Kemudian Anda print. Ya sudah, jadi datanya bisa dicetak, di print. Tetapi tampilannya apa adanya. Kalau tabel tampilannya seperti ini ya sudah dicetak nanti hasilnya seperti ini. Kalau Anda puas dengan tampilan seperti ini, Anda hanya memerlukan data untuk dilihat sementara, tidak ingin diarsip atau tidak ingin untuk laporan, ya ini cukup, selesai persoalan. Ya, bagaimana dengan query gitu misalkan. Saya buka query yang bukan query aksi ya, query biasa misalkan seperti ini. Ini pun bisa dicetak, print preview Anda cetak bisa. Ini tampilannya mirip dengan tabel juga. Tapi ya sekedarnya seperti ini. Saya tidak bisa menambahkan header, saya tidak bisa menambahkan garis atau menambahkan apa keterangan yang lain, tidak bisa. Karena sifatnya pilih langsung cetak, pilih langsung cetak. Ya. Kalau form bagaimana, Pak? Misalkan saya buka form tentang data kasir misalkan. Kemudian klik kanan, kalau ini sifatnya sudah model itu berarti saya tidak bisa nunjuk belakangnya. Ya, itu berarti klik kanan ya. Di sini Anda harus rombak dulu ya tampilannya atau Ctrl P langsung, Ctrl P. Nah, seperti ini nanti Anda bisa langsung print. Ya, kita lihat yang bisa di preview dulu ya. Misalkan data apa? Data form penjualan. Ini kan masih bisa nunjuk belakangnya atau enggak? Kita cari yang masih bisa nunjuk belakangnya mana ya? Yang penjualan ini ya. Ini masih bisa nunjuk belakangnya lah seperti ini ya. Kemudian print preview misalkan. Nah, ini munculnya seperti ini. Sudah, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau mau dicetak, ya bisa dicetak, tetapi tidak bisa kita modifikasi tampilannya. Apa adanya lah muncul. Seperti itu. Nah terus kalau kita ingin mempunyai sebuah tampilan laporan yang bagus, bagaimana? Ya Anda harus mengaktifkan objek akses yang keempat namanya report atau laporan. Berarti kita harus membuat dulu desainnya. Agar apa? Desain yang kita buat nanti bisa kita tampilkan dan bisa kita print itu dengan tampilan yang benar, yang bagus. Contoh seperti ini ya. Kita diminta untuk mencetak, membuat laporan data barang. Yang dimasukkan di sini kode nama, kode jenis, harga, jumlah. Kita lihat di tabel barang. Ya, tabel barang, kode nama, kode jenis, harga, jumlah. Berarti semua kolom akan kita munculkan sebagai hasil laporan atau report ya. Caranya bagaimana? Ini disebut dengan report satu tabel. Kalau sumbernya satu tabel, cara simpelnya adalah Anda sorot sumbernya, misalkan tabel barang, kemudian masuk ke menu create. Setelah itu Anda pilih report. Maka laporannya akan langsung jadi. Tampilan laporannya akan langsung jadi. Nah, tampilan yang sekarang kita lihat ini modenya. Anda bisa lihat di menu desain. Di sini ada tampilan model 4 jenis model tampilan report. Kalau form kemarin kan hanya 3 ya. Report ini punya 4. Sekarang posisinya ada di layout view. Sama seperti form, layout view itu berarti tampilan di mana kita bisa melihat data dan juga diberikan kewenangan untuk mendesain sedikit-sedikit. Contohnya misalkan kode ini terlalu lebar nih, maka saya sorot labelnya dan isinya, kemudian saya kecilkan.
Jadi kita bisa melakukan desain, masih bisa melakukan perubahan desain. Nama barang kemungkinan ada yang nantinya panjang, ya, maka ini bisa kita lebarkan. Nah, pada saat kita berada di menu layout view, Anda perhatikan ini kan jenis report ya, bukan form. Anda perhatikan garis-garis ini. Ini margin. Garis putus-putus kanan kiri ini margin. Margin itu artinya batas cetak. Jadi kalau sampai kalian nanti membuat model laporannya, desain laporannya itu melompat gini di model layout ya, ini kita ngomong di model layout. Maka pasti dan pasti nanti kalau dicetak akan ada yang terpisah. Ini ada di halaman 1, ini ada di halaman 2 gitu. Jadi batasannya adalah ini. Buktinya apa? Buktinya kita print preview saja. Print preview, Anda perhatikan di sini terputus. Kemudian kita masuk ke halaman 2, maka akan muncul di sini. Nah, besok pada saat Anda membuat laporan akhir OJT atau magang atau tugas akhir, kalau Anda menggunakan Microsoft Access dan diminta membuat report, waspadai ini. Jangan sampai Anda membuat report yang desainnya itu harusnya bisa muat 1 halaman, ternyata Anda salah mendesain, akhirnya melebihi 1 halaman. Itu akan mengurangi nilai, menunjukkan bahwa kalian tidak ngerti, ya, tidak detail gitu ya dalam melakukan desain. Kemudian dengan menu layout kita juga masih bisa melakukan editing. Misalkan di sini kita ganti kata-katanya menjadi kode jenis, barang, jumlah stok dan sebagainya. Nih di atasnya kita bisa lakukan perubahan judul dan sebagainya seperti itu. Nah, ini batasan-batasan yang kita temui pada saat kita menggunakan menu layout view. Ya, ini kita ganti menjadi jumlah gitu aja atau stok gitu aja. Nah, dengan itu maka kita bisa lebarkan harganya. Nah, kita kecilkan lagi stoknya. Nah, terus bagaimana kalau saya pengen nyeting kertas jenisnya dan sebagainya? Anda bisa masuk ke menu page setup. Nah, di sini ada size, Anda bisa milih jenis kertasnya apa, legal misalnya. Pada saat kita pilih legal yang sebelumnya tadi A4 ya atau letter, ini kita masih punya space sisa ya. Jadi misalkan tadi ini sudah mentok paling kanan, dengan mengganti ukuran kertas ini masih bisa kita mekarkan sedikit. Ya. Mau kita pakai atau tidak, lokasi sisanya itu terserah, bebas ya. Kemudian orientasi kertas. Orientasi kertas itu kalau seperti ini, kalau kita print preview, ini membentuk apa? Membentuk mode portrait berdiri. Ada landscape. Nanti kalau kolom itu berarti dalam 1 lembar kertas kita bisa membagi menjadi beberapa kolom. Misalkan menjadi 2 kolom gitu kan. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya bisa kanan kiri. Defaultnya ini pasti hanya 1 kolom, 1 lembar 1 kolom. Nanti bisa kita pisah menjadi 2 kolom, 3 kolom, tergantung kebutuhan. Ya, oke. Kemudian ada margin yang tadi saya ceritakan, margin di sini. Jadi batas ketiknya hati-hati. Ini bisa kalian lihat tadi pada saat posisi apa? Layout view atau dalam posisi desain. Ya. Pada saat Anda mendesain, kemudian Anda menempatkan posisi komponen itu, nah seperti ini ya, menempatkan posisi komponennya itu melebihi area, ya walaupun tidak sejelas yang tadi ya, kita tarik seenaknya katakan gitu. Kemudian kita balik ke menu home, kita print preview atau kita lanjut ke layout view, maka kemungkinan besar kita akan menembus margin. Nah, efeknya apa kalau menembus margin? Efeknya nanti kalau di print preview, oh kertasnya portrait dulu ya. Kalau di print preview, ini pasti akan melebihi 1 lembar. Dan ini hasil yang tidak optimal ya. Jadi di mode ini kita harus hati-hati pada saat memekarkan komponen. Hati-hati pada saat kita melakukannya. Ya, sampai titik ini ada pertanyaan?
untuk mendesain. Jadi tampilan ini nanti bisa kalian dapatkan dengan cepat. Kemudian kalau saya pengen menambahkan nomor, misal nomor data, ini kan tidak muncul nomor data ya. Kalau kita preview kan datanya langsung tampil seperti ini. Misalkan depannya pengen dikasih nomor, bagaimana? Nah, kalau pengen seperti itu ya kita sediakan areanya dulu ya. Kita pakai mode layout view. Ya, kita kecilkan dulu tampilannya. Misalkan segini. Kemudian yang namanya kita kecilkan segini. Oke. Nah, yang depan ini akan kita manfaatkan untuk nomor kan nantinya seperti itu niatnya ya. Ya. Ini coba kita geser ke kanan. Jadi kita punya ruang atau space untuk nomor nantinya di depan sini. Ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke desain. Mode desain. Berarti di depan sini sekarang saya punya area untuk menambahkan nomor data. Ya. Pertama kita akan buatkan label dulu. Ya, saya ngopi label yang sudah ada, ini label ya. Yang atas-atas ini label. Bisa copy, kemudian saya paste. Nah, setelah saya paste, saya kecilkan dulu. Coba ini digeser. Karena apa? Karena area yang sebelah kanan tadi itu masih dalam grup. Lihat ya, ini ada grup. Jadi ini masih dalam satu grup. Kalau pengen ini saling terpisah, saling tidak nyambung, ya, maka grupnya harus dimatikan dulu. Nah, ini masuk ke arrange, disorot dulu, masuk ke range, remove layout. Jadi mirip dengan form ya. Nah, ini dimatikan. Setelah itu kita bisa tempelkan si label tadi, kemudian diganti katanya menjadi nomor. Oke. Kalau sudah, giliran berikutnya data. Kita akan desain data. Data berarti yang di bawah sini. Nah, data itu juga kita bisa lakukan dengan menambahkan text box dari menu desain, ditarik ke sini, atau kita ngopi text box yang sudah ada. Ini kan text box, ini text box kan gitu ya. Nah, ini bisa. Jadi daripada narik, ini bisa kita copy. Keuntungannya ngopi apa? Keuntungannya formatnya akan sama dengan yang sudah jadi. Misalkan jenis fontnya, warna fontnya, ukuran fontnya itu sudah sama dengan ini. Tapi kalau kita narik baru, maka default font dan sebagainya akan kembali ke normal. Itu bedanya. Ini kita copy, kita paste, kemudian kita atur ya posisinya. Nah, kita atur. Nah, cara ngaturnya nanti secara tinggi itu ikut yang sudah jadi. Jadi disorot gini, kemudian arrange, alignmentnya samakan atas. Terus secara kiri kanan berarti ikut label yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah rapi, sudah sama. Oke, nanti kalau saya jalankan akan muncul tampilan sama karena kita kopas ya. Kita tadi kan kopas, berarti sama. Nah, bagaimana cara ngerubahnya? Ngerubahnya lokasi ini kita hapus. Pada saat kita hapus, nanti kalau kita print preview atau kita view, ini hilang datanya kan. Tidak nyambung lagi maksudnya gitu. Tidak nyambung lagi lah. Sekarang kita sambungkan dengan rumus. Caranya bagaimana? Ini dikasih sama dengan 1. Lihat, kalau saya masuk ke propertiesnya seperti apa? Sorot, masuk ke properties. Sama dengan 1 itu ditulisnya di properties namanya control source. Jadi kalau saya ngetik sama dengan 1 di sini itu sama dengan saya ngetik di dalam properti lokasi ini tadi. Di bagian data control source sama dengan 1. Jadi kalau ini saya hapus, ya hilang. Kalau saya ngetik di sini sama dengan 1, ini juga akan muncul sama dengan 1. Berarti tulisan KD_BRG, nama _BRG, kalau saya sorot itu berarti isinya juga di sini. Apa itu? Ini adalah nama-nama kolom tabel. Karena memang diambilkan dari tabel. Sedangkan ini saya buat dari rumus saya sendiri. Kalau saya print preview akan muncul angka 1 semua. Nah, biar bisa berjalan bagaimana? Biar bisa berjalan, maka Anda turun di sini, running sum, ini di overall, pilih overall.
maka dia akan berjalan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini trik membuat nomor urut.